Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bagi yang teman-teman yang sudah bisa melihat materi ataupun materi ya, silakan ketik yes. Baik, kita mulai ya. Kita mulai perlihat dengan ini ada 43 orang yang sudah tryout. Bagi yang belum tryout, Anda bisa melakukan kapan saja. Linknya ada di grup, silakan saja untuk mencoba. Semakin sering maka Anda mencoba, maka Anda akan semakin cepat dalam mengerjakan soal. Baik, kita mulai. Ini lihat di sini kemarin 60-an sekarang sudah naik. Berarti ada kemarin 120 di sini, sekarang 40, 150. Jadi lumayan lah naik. Lumayan. Kita masuk ke soal berapa. Dan bagi teman-teman yang sudah mengerjakan itu ada feedbacknya, sudah kembali mana yang benar, mana yang salah, mana itu sudah ada di jawabannya ya. Kita lihat di sini. Nah, coba perhatikan ada prinsip-prinsip yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, masalah itu 90% masalah. Nah, saya tulis dulu ya. 90% masalah, masalah, masalah itu sama dengan keluhan utama ya. Keluhan utama utama. Nah, ini cocok bahwa lihat di sini adalah keluhannya tidak bisa kencing. Kalau tidak bisa kencing berarti tentunya adalah terkait dengan eh, masalah eliminasi. Masalah eliminasi di sini apa? Masalah kencing yang tidak bisa kencing antara dua pilihannya. Tapi di sini ada transurgical resektomi. Rencana berarti prostat. Gak mungkin pakai diuretik. Jadi jawabannya adalah pemasangan kateter. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi prinsipnya 90% keluhan utama itu menjadi masalah. Kemudian yang kedua, perlihatan di sini. Kita lihat juga lihat di sini. Keluhan urin sedikit, berat badan meningkat. Nah, itu sudah cairan hubungannya. Makanya ke sini juga adalah kebutuhan cairan. Urium itu ada. Jadi lab itu untuk mengetahui diagnosanya. Lab itu untuk mengetahui diagnosa. Sehingga Anda bisa langsung menentukan bahwa ini adalah gangguan keseimbangan cairan. Kemudian nomor selanjutnya, coba lihat. Ini kalau prinsip penanganan trauma yang penting adalah ABC. Nah, kita lihat di sini CT scan terdapat CT scan terdapat perdarahan subdural. Berarti kalau perdarahan subdural harusnya adalah gangguan perfusi cerebral, bukan gangguan perfusi jaringan. Itu ya pentingnya. Karena tidak ada gangguan perfusi cerebral, maka yang ada adalah tidak berpola napas, tidak efektif. Itu ya. Banyak yang kecelek ya. Banyak yang kecelek. Banyak yang kecelek. Nah, kemudian nomor selanjutnya pasiennya GCS 8. GCS 8 itu sudah masuk ke indikator atau indikasi untuk dilakukannya ETT. Itu GCS 8 ya. Jadi sudah harus ETT. Nah, ETT ini tapi kan tidak ada mereka yang nasofaring area juga tidak ada nasofaring dan di sini adalah ada stridor.
koridor berarti kita harus benar-benar mana yang terkait dengan ABC, airway, breathing, circulation. Nggak bisa kalau orang masalahnya di pernapasan di sini, kenapa harus memasang infus? Ya, jadi logikanya pakai logikanya. Jadi pasien yang pasien yang eh, mengalami trauma itu yang kita prinsip itu adalah DRABC. Jadi Anda benar-benar atau airway breathing circulationnya harus diutamakan dibanding yang lain. Kemudian nomor selanjutnya ini kejang-kejang panas 1 minggu nitsagmo kukuduk GCS 13. Berarti apa yang bermasalah di sini karena kita respon kejang-kejang tidak terjadi kan nggak ada. Nah, berarti ini yang situ. Jadi kalau ada kelainan pada tanda pita, utamakan dulu. Ada kelainan tanda pita, utamakan dulu hingga Anda treatmentnya adalah tanda pita dulu. Di sini suhunya naik, berarti kita apa evaluasinya? Berarti kapan kita mengatakan suhu hipertermi? Hipertermi kalau suhu 38,5 ini sudah 39,6 berarti sudah hipertermi. Hipertermi berarti suhu tubuh dalam batas normal. Kemudian selanjutnya rumah sakit appendektomi. Apa data subjektif? Data subjektif adalah nyeri itu data subjektif. Kemudian apa yang dikatakan pasien itu data subjektif. Data subjektif di sini ada apa? Pasien takut akan dioperasi. Ini masih banyak yang nyeri, pasien menyatakan nyeri abdomen ada nggak? Ada, tapi mungkin ini salah ya. Suhu tinggi objektif, yang tidak bisa berdiri. Ya, subjektif ya. Nyeri abdomen sih benar sih, tapi tapi ini benar ya. Dua. Kemudian nomor selanjutnya diagnosa stadium lanjut. Ini berarti pasiennya marah ya. Kadang dipanggil diam, pasiennya ingin pulang, dokter itu salah. Berarti denial ya. Yang kalah ya. Yang dari Kubros ini teman-teman harus paham benar-benar pahamnya dari mulai anger, depression, bargaining, denial, kemudian penerimaan acceptance. Itu benar-benar harus paham dan pahamnya serius. Kemudian nomor selanjutnya 30 masuk ke nyeri ulu hati. Nah, ini pasiennya protein uri itu lihat ada protein uri, kemudian tensinya tinggi berarti resiko terjadinya eklamsi. Eklamsi salah satunya adalah kejang, ya kejang. Jadi jawabannya adalah resiko terjadinya kejang pada ibu berhubungan dengan sekian kian. Kemudian ini perdarahan habis 10 leukosit sekian, trombosit sekian. Kalau trombositnya turun ya, trombonya turun, darah keluar. Semakin banyak berarti perdarahan berulang ya. Ini kenapa nggak peta di stres? Kan ada yang peta di stres ya. Ada orang yang bilang di stres. Keluhan kalau dari baru pagi. Nah, karena ini adalah solusi plasenta ya. Ya apa dulu resiko jalan peta di stres berhubungan tidak ada apa di sini. Nah, ini solusi plasenta ini pasiennya. Kemudian ini sama pasiennya tidak teraba keras ya, tidak teraba keras dan tegang. Tidak berarti resiko perdarahan, kontrol perdarahan karena dia toni uteri atau tonia uteri. Kemudian ini bebek, ayo berat badannya sekian, sakit, dokter. Penyebab kondisinya berarti kondisinya adalah solusio plasenta ya. Karena perdarahan yang ditanyakan yang ditanyakan adalah
melakukan pemeriksaan darah keluar vagina kehitaman lebih dari sekian. Berarti kalau nggak ditanggulangi, apa penyebabnya? Etiologinya yang saya adalah solusio placenta. Ya, solusio placenta. Kemudian ini gram, namanya juga keluar cairan, maka disebut defisit cairan. Ya, cairan. Dari mana kita tahunya? Kehitaman, turun nadi lemah, pucat, keringat dingin, itu sudah tanda-tanda pasiennya mengalami shock. Ya. Jadi tadi defisit cairan. Kemudian eh, nomor selanjutnya jenis pemeriksaan penunjang pendukung masalah infeksi postpartum pada klien tersebut. Ya, hari lalu melahirkan bidan sejak mengeluh nyeri panas kencing menggigil. Suhunya tuh ya, suhunya tinggi menggunakan ramuan tradisional mengurung bekas luka melahirkan dianjurkan mertua. Wah, ini berarti pendukung menegakkan infeksi. Berarti leukosit ya. Infeksi loh ya, infeksi postpartum ya leukosit lah. Kenapa tidak pemeriksaan jalan lahir? Ya, belum tentu kalau sudah sistemik ya nggak bisa jalan lahir. Di leukosit. Kemudian dua, nomor dua ini apa tindakan keperawatan? Nah ini lecet, nanah, berarti biotik ya. Ini sudah ada nanah. Kenapa ada antibiotik? Karena ada nanah, ya, nanah. Operasi, kolaborasi, ini ada kalimat kolaborasi ya. Kemudian ini guguran bahwa suami cepat tidak punya anak dulu yang digunakan namun aman bagi suami istri adalah kondom ya, kondom. Kemudian nomor ini jangan lupa alat kontrasepsi, menyusu. Menyusui yang paling aman ya yang bukan yang tidak mempengaruhi hormonal. Yang tubektomi juga aman, tapi kan dia anaknya baru 1 bulan, anak kedua, mungkin dia mau anak ketiga itu ya. IUD ya, kalau tubektomi udah otomatis ya nggak bisa hamil lagi. IUD ya, yang tepat. Kemudian nomor ini apa masalahnya? Batuk-batuk, batuk berarti batuk berarti kalau disebut batuk berarti kita cari yang pola napas, napas saja. Batuk ya, batuk, demam tanpa cuping hidung. Nah, batuk-batuk, cuping hidung bergerak, rotasi otot dada. Oh, pola ini kalau begitu. Pokoknya pernapasan, terkait pernapasan. Tapi ada data, kalau ada data cuping hidung, retraksi berarti pola napas ya. Ada retraksi. Baca materi kuncinya. Materi kunci baca supaya Anda cepat dalam menjawab. Materi kunci ada di grup. Kemudian ini bentuk intervensi. Ini namanya pasiennya alamat kontak pasien perkumpulan orang tua. Berarti ini mendukung ya support system. Yang penting bagi pasien itu support system. Benar ya, support. Kemudian diare 2 hari yang lalu dibawa ke rumah kondisi dehidrasi penuh kesadaran. Penyebabnya hipoperfusi di otak. Jadi penurunan perfusi di cerebral menyebabkan pasiennya penurunan kesadaran. Soal para penjelasan cara insulin suntik kepada anak. Apakah yang pertama akan dijelaskan oleh perawat? Prinsip aseptik dalam penyuntikan. Kemudian, apa pertama kali dijelaskan oleh perawat pada orang tua? Cara menghitung dosis, lokasi tempat penyuntikan. Prinsipnya karena ada kenapa? Karena ada anggapan nanti bisa bisul. Jadi benar-benar harus prinsip aseptik dalam penyuntikan. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan refleks routing? Menyentuh ujung pinggir bibir mulut. Ya, bibir routing. Routing itu nengok ya. Nah, kemudian seorang anak pasca kejang, kesadaran kosmetis, ekstremitas bawah lumpuh tidak bisa mengenal BAB, BAK, BAK, apakah prioritas pencegahan pada cedera? Ya, karena BAB, BAK di tempat itu bisa menyebabkan iritasi. Jadi jawabannya adalah menjaga kebersihan tempat tidur.
Kemudian, bagaimana cara Anda pertama kali mengetahui bahwa bayi ikterus? Yo, derajat ikterus yang harus dicek ya. Derajat ikterus. Di mana lihatnya? Otomatis di kelihatan. Nomor ini anak 5 tahun. Cairannya per jam itu berapa mili? Ayo hitung, siapa yang mau hitung? Anak 5 tahun, ayo hitung. Anak 5 tahun, berapa kebutuhan cairannya per jamnya? Mililiter, ayo hitung. Ayo, siapa ada yang menjawab? Siapa yang menjawab cara menghitung bayi 5 tahun? Mana bayi 5 tahun barusan? Nah, yang ini 5 tahun nih. Kebutuhan cairannya gimana? Deh, sudah tahu. Dan sudah tahu, ya silakan. Ini hitungnya 2N tambah 2N, 2N kecil ya. N tambah 8. N itu dalam usia, berarti 5 kali 2 kali 5 ya. 2 kali 5 tambah 8. 18 ya. 18. Berarti 18 mililiter per jam. Gitu ya. Cara ngitungnya gitu. Oke. Tuannya. Nah, ini lihat ada Ronhi. Nah, ini Ronhi, ini ada Ronhi. Ini kalau Ronhi, ini ada Ronhi ini. Ini ada Ronhi itu adalah tanda untuk eh, bersihan napas tidak efektif. Ronhi ya. Tandanya itu. Kemudian ini suhunya 36,5, Ronhi basa-basa, ada beberapa baru. Dengue shock syndrome. Yang harus dilakukan adalah hematokrit ya. Hematokrit. Kenapa ya hematokrit? Gini lihat ini. HB, HB itu HT itu sama dengan 3 kali HB. Jadi kalau HT-nya kebalik ya sama aja lah sih. Kalau HT-nya misalnya HT-nya 12, HB-nya 12, maka HT-nya adalah 36 ya, 36. HT-nya 36. Tapi kalau misalnya tiba-tiba naik 20% itu berarti 3,6, 4 kali 2, 8, 36 tambah 8 itu 44. HB-nya menjadi hematokrit jadi 45 misalnya. Ini sudah uh, shock syndrome ya. Kebocoran plasma. Jadi untuk mengetahui kebocoran plasma itu adalah peningkatan kadar Hb di luar yang normal. Lebih dari 20%. Ya 20% dari 36 kan 20%-nya itu ya. 20% dari 36 kan 10 aja 3,6. Berarti 20%-nya adalah 7,2. Nah, itu ya. Lebih dari itu. 45 ya udah itu sebagai sindrom bocoran plasma ya. Kemudian nah ini tadi ya, nah, GCS-nya lihat GCS. Jadi kalau misalnya ada pasien gangguan di otak, gangguan di otak di sistem syaraf pusat, yang pertama adalah gangguan perfusi cerebral yang menjadi keluhan utama. Ya, jadi ini sudah jelas tidak ada hal yang lainnya. Apalagi GCS-nya satu, satu dan PT tidak dapat dinilai. Saturasi 99 masih bagus. Ya, saturasi 99. Kemudian nomor ini, silakan. Karena gangguan pertukaran gas.
gangguan pertukaran nggak ronhi basa-basa porsinisme galop ya. Kemudian saat ini tiba sesek tidak segera dapat hilang mau duduk dan encer berbusa ping. Ada ping berarti kalau ada ping itu berarti peningkatan tekanan intrapulmonal. Berarti gangguannya adalah gangguan pertukaran gas. Ya, ada busa ping itu sudah peningkatan tekanan intrapulmonal. Ya, kemudian nomor selanjutnya ini yang ditanyakan adalah triase ya, triase. Triase awal perawat, tindakan sendiri hemodinamik, penanganan nyeri, apakah tindakan heroik yang dilakukan? Berarti monitoring respon pasien terhadap penanganan nyeri. Apakah turun atau bagaimana? Kan ingat pada pasien-pasien dengan ST elepasi, ST depresi, ST elepasi STEMI atau non-STEMI, cara pemberian penanganannya adalah Monaco. Morfin, oksigen, mau nitrat, aspirin, clopidogrel. Ya, clopidogrel. Kemudian wanita jatuh tangga lutut sepertiga apa tindakan perawatannya berarti terluka ingat kalau ada yang trauma itu prinsipnya ABC kalau di sini napasnya masih normal ya artinya walaupun cepat masih normal berarti yang C yang circulation kenapa tanda-tanda shock apa yang tindakan keperawatan yang tepat ya hentikan perdarahan ABC ingat ABC tindakannya ABC kenapa jadi eh, tanda identifikasi tanda-tanda shock hentikan dulu lah ABC. Nah, ini IDM adekuat sudah benar ya. Pendidikan kesehatan karena dia masih hiperglikemi. Ya, jadi benar DM yang adekuat. Kemudian ini apakah masa perawatan tepat? Pasiennya 120 urin outputnya per jam. BB-nya berapa ini BB-nya? Ingat BB itu 0,1 0,5 sampai 1 mililiter per jam. Ingat ya. Jadi kalau misalnya keluar jadi cair lendir juga sering muntah ya muntah darah menurun tambah lusu kemarahan ya gangguan kesehatan ini belum shock ya bang tiga kali ya. Belum shock sih sebenarnya gangguan keseimbangan cairan elektrolit sih harusnya nih belum shock ya nah, belum shock salah jawaban berarti jawaban yang benar adalah ini cik nambah satu nambah satu kemudian nih ini diberikan kolaborasi Garis terapi oksigen. Kalau disebut ospilet. Ospilet adalah antiplatelet. Antiplatelet ya, sudah jelas. Kemudian DTV dengan tempat ya. Kemudian apa klasifikasi keluarga? Klasifikasi keluarga. Oh ini ya anaknya kelas berapa itu? 12 tahun laki-laki masing-masing kelas 6 dan arti anak sekolah ya. Anak sekolah. Lihat anak pertamanya ya, lihat anak pertamanya. Kemudian sini keluarga DTP diagnosanya keluarga dengan pendanda dengan penderita DHF ya diagnosanya DHF ya. Kemudian ini menyusui dengan benar, leaflet gambar posisi menyusui yang benar, pembelajarannya adalah cognitive learning. Video kognitif kalau mengisi otak itu kognitif namanya. Kognitif ya, mengisi otak itu kognitif. Kemudian ini keluarga suami bekerja pedagang, suku Sunda, anggota saling mendukung, suami peran sebagai keluarga, keluarga menilai normal agama. Perlu yang dinyatakan struktur keluarga, pola komunikasi dan struktur keluarga ya. Keluarga fungsi struktur sudah ada fungsinya udah jalan. Jadi adalah pola komunikasi dan struktur. Kemudian
Sudah ada yang lihat di email masing-masing mana yang salah, mana yang benar? Sudah ada yang lihat di email masing-masing siapa yang salah, siapa yang benar? Sudah dilihat belum? Ya, sudah dilihat belum, teman-teman? Sudah ada email kan? Sudah masuk ke email. Coba. Sudah ya, sudah ya. Udah nanti ada tinggal ngecek aja. Oke, lanjut. Nah, Wereda intermittent mengatasi masalah kateterisasi intermittent. Apakah kebas apa evaluasi hasil yang diharapkan? Jadi kalau hasil yang diharapkan berarti tidak bocor di antara waktu berkemi, ya. Kemudian selanjutnya khusus mau penguatan nyeri lambung, dua terakhir lansia mengatakan bahwa ia sering tidak makan karena tidak ada makanan. Tidak memperhatikan kondisi kesehatannya apa yang sedang dialami orang tersebut. Nah, kalau di antar tetangganya pengobatan nyeri lambung berarti 2 bulan terakhir udah penganiayaan, pengabaian. Diabaikan itu mereka sedang penganiayaan itu nggak dikasih makan, itu kasihan. Kemudian Perkesmas. Apakah strategi yang tepat untuk mengatasi masa di atas? Jadi bacanya dari pertanyaannya dulu. Apa strategi? Berarti saya bantu program perlu alternatif strategi acuan menuju rangkaian pemecahan masalah sehingga terwujud peningkatan kemampuan terampil petugas puskesmas. Berarti melaksanakan pelatihan petugas puskesmas. Ya. Kemudian ini imunisasi program primadona sama kayak apa pencapaian cakupan. Nah, ini sudah jelas ini K1 dan ini K4 ya, satu dan K4. Belum masuk email, harusnya sudah, harusnya sudah. Coba nanti cek ulang mungkin ke spam atau ke sampah ya masuknya. Jadi anak cek ulang. Kemudian selanjutnya ini berapa lama minimal untuk melaksanakan evaluasi, pemantauan dan kerja masukan, peningkatan kinerja perawat menunjukkan cakupan mutu pelayanan. 3 bulan ya, 3 bulan minimal evaluasinya. Kemudian pemantauan indikator, mana barusan? Hasil pemantauan indikator eh, mutu, cakupan, pelayanan, menyusun rencana kegiatan, persen tahun berikutnya. Berapa lama minimal tadi sudah ya? Sudah. Kemudian Dio yang ruang penyakit dalam penyusunan program kerja tahunan kan termasuk fungsi ya perencanaan. Penyusunan itu ya perencanaan lah. Oke. Ini Larry ICU. ah, ini menyampaikan keluar pendapat ketidakpuasan. Kepala ruangan memberi pandangan untuk tidak melakukan hal dan berbagai argumen. Oh iya, dia mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Ya, itu mempengaruhi. Peluang melakukan analisis penyebab masalah ya kalau analisis penyebab masalah adalah Fishbone ya. Fishbone analysis, Fishbone. Kemudian, nah ini jiwa. Kalau mendengar suara-suara aneh udahlah. Mendengar suara-suara aneh itu sudah halusinasi. Berteriak kalau kotor-kotor. Halusinasi ya. Peyuk kerasan. Mendengar suara aneh. Marah-marah. Pada perawatannya halusinasi. Kemudian laki-laki jiwa pengaruh oleh keluarga, keluarga merah dan lain sebagainya. Berarti apa tindak perawatan yang tepat untuk disebut? Pengak restrain ya, restrain. Pasiennya di restrain. Berapa orang yang belum ada nih? Semuanya ada? Belum? Masuk ke email? Harusnya ada. Jadi setiap tryout itu masuk ke
ke email teman-teman semua. Berapa nilainya tuh muncul kecuali jaringannya jelek itu nggak akan muncul. Ya nanti diulangi lagi jawabannya. Ayo nanti cek ulang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan. Saya ngewek-wek terus ini sendirian. Yo, ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang tanyakan. Dan nanti materi-materinya akan kita bahas. Materinya kita bahas. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak? Silakan teman-teman. Sambil saya jawab kunci. Oh, materi kunci. Nanti ya, materi kunci itu belum masuk cara kata kunci menjawab dengan cepat. Oke, ya kalau Anda pertanyaannya adalah materi kunci, maka materi kunci ada di sini. Yang belum nanti saya share dulu ya, bentar ya. Sebentar, ini ada orang yang gak jelas. Udah masuk, dia materi, bentar. Oh materi umum ya. Cek sebentar. Di sini silakan. Ini ada yang dari gelombang yang baru gabung hari ini nggak? Ada yang gabung dari gelombang 12 gabung hari ini. Ini materi kunci ada di sini ya. Silakan cek. Nanti saya upload lagi nih materi kunci. Ini jauh untuk mempercepat teman-teman belajar itu materi kunci di sini. Kira cek aja nanti. Ntar materi kunci. Nah, materi kunci. Nah, sini ada saya forward lagi ke materi umum. Nah, silakan masuk. Linknya sudah dikasih ya di Zoom ya, sudah dikasih di Zoom, sudah dikasih. Nah, saya share daripada ini orang-orang ada yang belum juga, baru juga, baru juga, sehari ini udah ngomongnya macam-macam.
Silakan cek materi. Termasuk juga di sini materi-materi atau materi-materi yang sudah ada sejak bulan Februari sudah. Silakan kakak baca materi kunci, materi K3, baca materi kunci pola napas efektif dan lain sebagainya. Semuanya ada kok di materi umum, sudah saya siapin, ya, sudah ada semuanya. Coba di materi umum silakan dicek. Oh, kalau Anda cek di materi umum, dokumen atau ada yang belum paham gini cara ngeceknya. Saya simpen dulu yang ini ya pembahasannya. Eh, ini kalau ada yang Anda kalau sudah join di sini mana? Nah, di sini kalau sudah join, ini ada yang namanya materi umum. Nah, saya cek dulu ya. Ini materi umum. Nah, saya udah klik materi umum. Anda tinggal klik di sininya nih. Di atasnya diklik ya. Klik aja. Nah, di sini ada 366 file. Ada materi kunci yang barusan, ada rumus, Zoom. Yang pertama dibaca teman-teman yang baru gabung, materi kunci PKK mantap ya. Kemudian IWS dan lain sebagainya. Ini. Silakan Mas Yohanes, perhatikan katanya tadi materinya nggak ada. Ini sudah dijelasin kok materinya. Ya, silakan cek. Saya bilang baru berapa ada berapa? Ada 366 materi. Silakan dicek. Nah, jangan sampai nanti saya dianggap nipu lagi. Ya. Nah, ini di bawah nih ada semua materinya nih. Silakan linknya dicek. Sudah saya share di grup teman-teman ya. Jadi saya pun nggak ada maksud untuk nipu orang ini. Ngapain nipu 300.000? Itu semuanya sudah ada di sini ya. Nah, hitungan, toga, akupuntur, bonus gratis sampai komplementer, promcast juga ada di sini. Modul, kemudian cek aja nih di materi kunci. Cara ngeceknya saya ulangi. Ketik klik aja di atasnya atau pada barnya materi umum judulnya diklik aja. Ini muncul ada foto, video, share link, share link itu video. Nah, kalau Anda ingin tahu tuh, try out, try out, try out. Ini pembahasan kisi-kisi, pembahasan kisi pernah try out, Zoom, Zoom pagi dan lain sebagainya tuh. Semuanya Zoom subuh dari sampai kapan ini? Dari mulai bulan apa itu? Coba lihat tuh. Februari itu ya. Jadi nggak ada niatan saya untuk nipu orang ya. Nggak ada niatan saya untuk nipu orang. Disangka saya nggak beriin materi. Itu dari bulan Februari itu ada tuh. Kemudian kita lihat lagi files, kumpulan rumus. Coba lihat dulu nih berapa ada berapa biji itu. Klik lagi nih. Ada berapa biji nih lihat file. 366 file. Silakan dibaca tuh. Termasuk di bawah itu ada min map. No, ada min map tuh di bawah tuh. Wah, ada tuh di bawah. Jadi kalau Anda pikir saya mau nipu hanya sekedar 300.000, terlalu inilah, terlalu absurd untuk saya. Karena saya lulusan UI dan lulusan UGM, mas mau nipu 300.000 lah. Tanggung amat mau nipu orang. Ini bandel itu kumpulan ya, kumpulan. Min map aja, min map aja itu sudah 150 lebih. Silakan aja, Anda mau bikin sendiri itu. Komunikasi, sebar dan lain sebagainya sudah saya buatkan di sini kayak kepemimpinan. Etika juga sudah ada. Derajat ketergantungan Douglas juga sudah. Banyak ini. Oh, ini skala Humpty-Dumpty, daftar tilik. Terus yang kedua nih, daftar tilik print. Ya, daftar tilik di print. Ini daftar tilik di print, silakan. Jadi yang dibaca itu yang pertama saya share, di forward lagi supaya Anda baca.
Mana ya tadi? Oh, di sini. Saya ini yang materi kunci, daftar tilik, silakan dicek. Yang di print daftar tilik. Daftar tilik itu adalah panduan nih. Saya kasih contoh panduannya. Nah, nih saya itu sudah di materi umum. Jadi nggak ada istilah saya tipu-tipu. Nipu mah 33.000 ribu. Nggak akan kenyang tuh. Kalau 300 miliar baru dipikirin. 300.000. Nah ini yang daftar tilik yang harus Anda print. Ada 6 lembar. Ini daftar. Dan ini sudah disesuaikan dengan FR dan kisi-kisi yang dikasihkan oleh Kemenpan RB. Ya, Kemenpan RB tentang jabatan fungsional perawat. Ini yang harus Anda kuasai. Di sini ada tingkat penguasaan sudah belum. Anda harus jujur pada diri sendiri. Ini ada nih cara membedakan. Ini ada. Kemudian tadi kalau Anda bingung apa sih isinya yang itu, yang materi kunci. Nah, ini kisi-kisi nih. Di materi kunci itu ada kisi-kisi. Ini ada kisi-kisi nih tahun kemarin. Perawat ahli, perawat umum, kemudian FR tahun sebelum ini FR nih. FR itu soal-soal atau materi-materi yang keluar. Ya. Ini atau soal bagaimana cara kita menganalisis soal, ini cara menentukan masalah. Kemudian tadi yang ditanyakan kalau 6 itu ada 6 skala nyeri 6 itu makanya masalahnya adalah nyeri. Pengetahuan belum lengkap mana yang ada tanyakan tadi mana ya yang ini etika ini juga ada tuh siapin nih sebentar nih yang saya barusan bilang daerah ABC daerah CAB juga DC shock kemudian keluarga nah, primer sekunder juga ada di sini. Pokoknya ini yang dibaca dulu kuatan otot. Silakan yang dibaca. Daftar tilik ini juga ada nih. Sampai dengan Humpty Dumpty, sampai dengan cara menghitung. Ini semuanya sudah ada. Yang ada di sini, yang ada ditanyakan di sini itu sudah saya buat, sudah saya siapkan materinya nih. Nah ini nih, sudah saya siapkan. Semuanya sudah saya siapin. Tinggal Anda mau nggak baca. Jadi kalau saya ulangi, nih tunjukin lagi. Cara ngambilnya, cari materi gini. Lihat di sini ada 360, 70, 67 nih. Jum materi terus sekian, modul gerontik, legal, promkes. Oh, materi IWS, konsep keluarga. Tuh ya. Ya mungkin ada baru yang diulang tuh. Asal ABG juga ada di sini. Materi kunci mantap dan lain sebagainya. Ada sering, Anda tinggal baca aja sih sebenarnya. Jadi kalau alasannya saya tidak ngasih belum ngasih materi, waduh, saya nggak akan nipu kalian kok. Terlalu mengganggu integritas saya itu. Ini link Zoom-Zoom yang sudah kita lakukan. Coba lihat cek. Ada berapa link yang saya berikan? 252. Katakanlah setengahnya ada 100 berarti 100 kali Zoom yang sudah kita lakukan. Zoom pagi itu. Zoom kisi-kisi FR. Ada penguasaan AI. AI pun dikasih. Tryout-nya ada. Ini Zoom, Zoom, dasar cairan. Semuanya Anda tinggal baca. Videonya sudah ada, ya. Videonya sudah ada. Dasar-dasar suku kultura, ini sudah semuanya sudah dibikinin. Tinggal mau nggak bacanya. Zoom subuh anak dan sebagainya. Yang Zoom subuh ini itu sampai akhir tahun ini saya berikan. Tapi nanti muncul lagi setelah pendaftaran. Ya, setelah Anda tutup pendaftaran, saya buka lagi Zoom. Jadi banyak ya. Jadi kalau ada alasannya, materi aja nggak dikasih ya. Sebenarnya di grup dua kita sudah masuk grup, makasih masuk. Ya silakan tinggal baca. Jadi, dengan barusan karena ada yang mikir mungkin saya dianggap
gak ngasih apa gitu. Kan belum baru juga, kalau yang 12 kan baru juga masuk. Belum dijelasin apa-apa. Ya sabar aja, jangan dulu suudzon ke orang gitu. Silahkan, Anda mau lulus, ya sudah saya siapkan. Kalau saya sih, kalau nggak lulus ya kebangetan gitu. Nggak lulus kebangetan. Iyalah kebangetan. Materinya sekarang sudah disiapkan semua. Oke, lanjut. Nih kita sampai mana nih tadi? Jadi materi yang ada di sini, yang di tryout-kan atau yang di ujian kan yang dibahas, itu sudah semuanya disiapkan materinya di sono. Jadi sebenarnya materinya sudah saya lunasin sebenarnya. Saya sudah ngelunasin materinya. Saya tinggal melatih Anda. Materinya silakan dibaca sendiri. Jangan tergantung dengan saya. Baca aja sendiri materinya, nanti kita bahas dengan aplikasi dengan soal-soal. Silakan. Ini silakan nomor ini pengajian. Jangan lupa di jiwa yang paling banyak adalah eh, komunikasi terapeutik ya. Silakan yang lainnya ini sudah. Ini nomor selanjutnya silakan teman-teman. Jadi ya Anda tinggal cek di grup, silakan masuk grup saja yang sudah saya share ke teman-teman. Nanti semuanya di sana. Ya ada di sana semuanya. Jadi tidak tinggal Anda mau belajar enggak gitu. Sebentar ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, lanjutkan. Nah, ini coba lihat. Ah, tidak mau diajak bicara, sering kontak mata, berarti pasiennya isolasi sosial kan? ISOS tuh pasiennya. Jadi ada kunci-kuncinya kalau misalnya pasiennya SPSP itu yang Anda pahami. SPSP perasaan sudah saya share di materi. Cari SPSP, SP1, SP halusinasi ada berapa, SP pasien, SP keluarga. Anda harus paham. SP pasien keluarga TAK juga harus paham. Ya ini kan lihat tanda-tandanya ini pasiennya isolasi. Berarti tindakannya adalah mana cari aja yang terkait dengan sosialisasi. Kan? Jadi mudahnya kayak gitu. Kemudian kalau ini ya jarang-jarang ada ya intensif, bicara singkat, menghindari kontak mata, pengelompokannya itu halusinasi pengelompokan. Ya. Yang Anda pahami adalah rupa. Rupa tolong cek lagi. Rupa ada di materi kunci. Materi kunci, materi umum. Rupa ada di sana ya. Silakan cari. Kemudian jiwa. Nah ini apa? Pasiennya halusinasi hari ke-8. Halusinasi hari ke-8 tidak mau dia bicara sampai melintasi perut singkat menghindari kontak mata. Eh, Kemudian intervensi perut yang tepat. Pasiennya apa itu? Halusinasi ya, halusinasi. Pasiennya halusinasi lihat loh. Pasiennya halusinasi. Pasiennya halusinasi yang sesuai dengan halusinasi apa SP berapa? SP2 ya obat. Ya, obat ya. Kalau ini mengorientasikan ya bukan lah orangnya aja udah halusinasi ya halusinasi. Jadi nggak orientasi. Kalau orientasi ya gangguan sosial itu menarik diri baru di sini. Jadi pahami SP-nya, kuncinya ya kalau yang cepat pahami SP-nya, SP-SP-nya. Marah-marah tawa sendiri berarti udah halusinasi itu. Kontak mata, marah-marah itu berarti SP1, SP1 apa itu? SP1 ada hardik, tapi nggak hardik kan nggak ada di sini. Berarti SP2, obat, memberikan terapi medik. Ya sudah jelas. Jadi Anda
pahaminya adalah SPI 1, SPSP-nya pahami, harus pahami. Kuncinya di sana. Kunci menjiwa itu di sana. Nah, ini apa pengajian apa yang paling tepat untuk memastikan kalian masuk periode impartu? Ya, impartu persiapan untuk eh, melahirkan ya. Berarti yang pasti adalah dilatasi servix. TFU 32, TFU 32 usia kehamilan Anda harus paham. Usia kehamilan, apakah dalam bulan, apakah dalam minggu, Anda benar-benar harus paham. Dicek ya, dicek. Kemudian nanti kalau ada nggak soalnya yang misalnya per jiwa-jiwa saja ini ada ya. Besok, besok, besok hari apa sih? Wednesday, Tuesday, besok Tuesday berarti Kamis. Besok berarti kita soalnya adalah soal eh, apa? Besok soalnya kita berarti soal manajerial, kultural, wawancara besok. Nah, ini berarti Anda Senin kita sudah mulai ke materi-materi yang sifatnya misalnya KMB saja, maternitas saja, nanti jadwalnya saya share. Ya, bonus teri dan lain sebagainya. Manajemen nyeri, kenapa manajemen nyeri ini? Dilatasi Sharpik nih. Ini lagi fase akselerasi ini 8 7 8 itu. Jadi manajemen nyeri yang jadi masalah. Secara rutin ngapain nggak ada istilah rutin PD dalam kan kita sudah bisa memperkirakan pasiennya primi berarti berapa berapa nggak boleh pemeriksa dalam terlalu cepat terlalu sering-sering bisa infeksi pasiennya. Jadi kita perhitungkan untuk primi 1 jam 1 senti misalnya. Ya Anda dihitung jangan terlalu sering. Nah, terlalu sering. Kemudian ini G2P1 berarti dia belum pernah abortus ya. Pasien campur lendir pembukaan sudah pembukaan tuh. Pembukaan lengkap ini pastinya pembukaan lengkap berarti tinggal meneran. Meneran itu ngedan ya. Nggak jangan terlalu sih. Iya, aturannya jangan terlalu sering gitu. Kan kita sudah tahu 1 senti itu 1 jam. Kalau terlalu sering nanti malah jelek gitu ya. Di PT itu. Coba di sini. Pastinya pembukaannya sudah lengkap. Jadi kalau sudah pembukaan lengkap, ya pembukaan lengkap, belum ada crowing, belum ada crowning, jadi belum kepala, belum crowning, belum nampak ya. Berarti pasiennya disuruh posisi beneran, mau jongkok, mau berdiri, mau litotomi, mau apa ya, pilihannya dia. Ya, pilih ini belum crowning. Jadi kalau misalnya sudah tampak, jadi dia benar-benar. Oke. Kemudian ini 23. Pasca persalinan tidak ada tanda terlepas. Prioritasnya adalah ya kalau bisa tanda-tanda tidak terlepas berarti oksitosin dosis kedua. Oksitosin dosis pertama itu pada saat pokoknya di antara bayi keluar itu oksitosin, kemudian plasenta keluar. Tapi setelah 15 menit tidak ada plasenta keluar, berarti kita ngasih dosis kedua, ya, dosis kedua. Aturannya seperti itu pemahaman. Itu hafal mati aja itu mah. Silakan yang mau masuk kerja silakan. Jadi itu ya. Kemudian hipotonik. Nah, ini pastinya mulai-mulai jarang dirasakan. Mulai-mulai berarti hipo itu di bawah tonusnya tidak terlalu. Dosis oksidatif atau injeksi per IM. Ya, IM. IM biasanya IM, Bu. Tapi kadang-kadang ada juga yang di ngedrip, besok kasihan. Tapi biasanya kalau partum jadi IM, jarang di drip. Ya, jarang di drip. Botonik itu kalau itu Bang. Kemudian dilatasi nih
Pokoknya kalau pendidikan kesehatan itu harus sebelum lengkap ya. Pendidikan kesehatan berarti 8 ke bawah lah pendidikan kesehatan baru ya, baru informasi. Dia kan ini masih di atas 5 senti itu berarti kita masih bisa memberikan pendidikan kesehatan. Kalau sudah di atas itu yang nyeri itu gak akan masuk nih pasiennya. Ke otaknya tuh gak akan masuk kalau sudah melebihi itu. Kemudian seorang perempuan melahirkan anak pertama saat anaknya dibawa pulang masih bingung karena pembantunya merawat anak. Oh ya, yang fase-fase yang yang hold on itu ya, taking in gitu ya, itu juga harus Anda pahami itu. Sering tuh pernah kita bahas materinya sudah ada di materi umum ya. Taking in, taking hold kayak gitu sudah ada tuh di materi umum ya. Tolong dibaca saja, tolong dibaca saja. Kemudian ketidakmampuan menjadi orang tua lah ya, dia belum mampu bagaimana merawat bayi dan lain sebagainya. Ketidakmampuan merawat. Ini plasenta lahir 45 sehat, bayinya 50. Apa perlu tindakan? Bersalin, pembukaan lengkap pasien, segera pimpin beneran, dan berarti masa uterus ya. Kenapa masa uterus? Karena pasiennya lahir untuk mempercepat merangsang adanya kontraksi dan sampai ada atonia uteri ya. Ya benar, merangsang ya untuk merangsang uterus. Kalau lahir artinya Anda cek plasenta, dihitung kotilodonnya ya. Jangan lupa kotilodon yang kebiru-biruan itu. Hitung kotilodonnya berapa. Jangan sampai ada meninggalkan kotilodon. Sehingga kalau kotilodon nanti dianggap benda asing. Kalau dianggap benda asing nanti repot itu. Jadi keluarin terus cairan darahnya keluar. Ya, oke, yang belum try out karena kan masih 46 nih. Sementara yang Zoom aja kita berapa orang yang Zoom? Oh, 37. Oke, ada yang belum berarti. Silakan cek di grup masing-masing masih ada tryout kok. Dan bisa dilakukan berkali-kali. Berkali-kali. Nih, pokoknya kalau ada pasiennya lecet, nyeri, apa payudara lecet, nyeri itu teknik yang bermasalah. Yang lecet, nyeri itu teknik yang bermasalah. Jadi Anda harus benar-benar pahami ya, paham. Kemudian ini pasiennya lihatnya per vagina 400-500. Kemudian ngeluh pusing, lemas. Menit ke 15 kedua, anemi tinggi punusnya 1 senti. Kontraksi tidak terbawa, ya udah resiko terjadinya shock hipovolemi. Ya, apa tekanan darahnya 90/60 itu ya pre-shock. Ya, pre-shock pasiennya. Ya, itu pasiennya pre-shock. Pre-shock. Kemudian silakan nih. Orang laki-laki neurologi, nih kekuatan otot juga sering ya. Kekuatan otot sering keluar. Wajib paham kekuatan otot ya. Kekuatan otot benar-benar Anda harus kuasai kekuatan otot. Jangan sampai nanti soalnya keluar, hilang ya. Silakan. Jadi ini kolaborasi dengan pemberian obat ya. Kenapa? Oh ya, jadi supaya cepat baca soal gimana? Baca dari sininya dulu nih. Pertanyaannya baca, baru kemudian ini. Karena kalau Anda baca ini berkali-kali ini bahaya. Ini waktu Anda hanya 54 detik. Tapi tetap walaupun 54 detik, Anda harus bisa menyelesaikannya. Kemarin saya sudah baca, sudah dipahami gitu ya, harus dipahami. Anda harus bisa mengerjakan kerjaannya dari mulai sosiokultural, manajerial, baru kemudian teknis.
Selesaiin semua. Kalau sudah selesai semua, ingat waktunya, ingat waktu. Kemudian baru kemudian ke eh, yang waktunya untuk wawancara. Oke. Isi semua nggak boleh ada yang kosong. Kenapa? Tidak ada klausa bahwa salah dikurangi nilai nggak ada. Jadi Anda harus ngisi semua. Kemudian perempuan, stroke, disatria, gangguan saraf sekian. Harus dilakukan. Disatria, ya, oklusi, ada apa? Oklusi, saraf ke itu aja, saraf ke tujuh itu tentang mata ya. Bisa perlahan, mata telinga gitu ya. Kerusakan apa yang harus dilakukan? Mata telinga coba cek teman-teman. Bagi teman-teman yang nggak paham, ini Anda bisa menggunakan ini kopi. Nah, ini kopi nih. Ctrl C. Ini Anda bisa kemarin sudah diajarin loh ya. Kemarin sudah diajari Anda tinggal masuk ke sini. Nah, mana jual benar ini salah nih. Nah, sampai sini nih. Nah, Anda tinggal isi. Nanti Anda tinggal langsung menggunakan ChatGPT ya. Ini telat, bener telat. Biarin aja deh gitu Bu. Itu bisa dilakukan. Atau nanti kalau Anda punya ebook yang sudah saya berikan, soal-soal yang sudah berikan, Anda bisa latihan seperti dengan menggunakan ChatGPT. Ini juga belum nih. Sinyalnya mungkin jelek. Biarin aja lah. Nah ini tadi sudah ya. Yang ini sudah. Ini juga sudah. Nah ini. Coba lihat. Mana barusan 46. Nah ini sinilah. Nah itu ada seorang seorang 58 tahun. 56 tahun. BB-nya 60. BB 60 berapa berat badan idealnya? BB 60 berapa berat badan ideal? Berat badan ideal kali 0,9 aja. BB kali 0, tinggi badan dikurangi 100 kali 0,9 berat badan idealnya. Tapi kalau di sini nggak ada nih, nggak ada nggak ada tinggi badannya. Jadi kita tidak bisa menentukan berat badan idealnya nggak bisa, ya kita nggak bisa. Begitu. Terus apa lagi ya? NGT, NGT yang banyak muncul biasanya itu sudah ada tuh di NGT di daftar tilik. Ngukur, ngukur panjang, ngukur masuk tidaknya, kemudian cara memberikannya sudah ada. Jadi cara memberikan makanan itu juga ada, sudah. Sebenarnya yang salah tadi lebih tepatnya NGT deh Pak. Maksudnya apa nggak ngerti saya. Ya NGT. Ya udah nanti saya cek ulang ya. Nah, apa yang harus dilakukan ketika pemberian makanan? Nah, ini tetanus. Rasanya kenapa harus tiba-tiba kejang yang menghentikan pemberian makanan? Kenapa? Itu bisa menyebabkan aspirasi lah, gampang sederhananya kayak gitu. Aspirasi lah, aspirasi. Yang belum masuk ke email Anda silakan ketik coba masuk lagi. Biasanya kalau masuk lagi suka ada, suka muncul. Biasanya loh ya. Kalau nggak biasa ya luar biasa berarti. Neurologi stroke berdasar GCS. Jangan lupa GCS harus paham, benar-benar paham ya. Anda benar-benar harus paham untuk GCS bahwa belum buang selama 15 hari. Ini 15 hari itu sudah konservasi. Ya udah nggak bisa itu pakai kan nggak ada tuh pakai yang di apa yang harus lakukan mengatasi konstipasi. Kalau disebutnya adalah tindakan keperawatan mandiri, berarti Anda memberikan enema. Tapi karena ini enggak ya sudah pakai laksatif. Ya. Tapi enema juga dimaafkan. Pasiennya trismus berarti pasiennya seperti papan. Papan, apa yang dilakukan? Ya, pasiennya simpan ke ruang khusus ya, ke ruang khusus supaya tidak kajian ulang secara lengkap. Trismus
Pasiennya kenapa geriatrismus? Tetanus ya, tetanus. Supaya tidak ada rangsa, masukkan pasien ke yang tidak banyak rangsangannya. Langsung ya. Kemudian nomor selanjutnya 60 neurologi meningitis serosa. Serosa itu artinya apa? Kemudian Anda harus bisa membedakan meningitis bakteri sama dengan virus. Cek dari hasil cairan lembah fungsinya. Bedanya gimana? Harus paham. Gak ngerti Anda tinggal masuk ke ChatGPT. Nah, mana sih? Oh, sudah nih. Ada penjelasan. Amigdala cerebral palsy. Masang. Ini ada nih. Ini jawabannya apa nih? Wah, ini gak jelas nih. Karena tadi gak jelas. Yang lebih jelas gimana? Ya harus dibikin soal dulu. Dibikin soal dulu. Nah, ini. Anda misalnya bikin, berikan perbedaan, perbedaan, perbedaan apa? Hasil lumba fungsi dalam tabel eh, antara antara meningitis bakteri dan virus buat dalam tabel. Nah, ini Anda bisa pakai, kalau nggak paham materi Anda bisa menggunakan ChatGPT. Nah, lomba fungsi parameternya, ini bakteri, warna cairan, keruh, tuh sudah otomatis. Kita nggak usah pakai Google lagi. Tapi Anda harus paham bagaimana membuat promnya. Kalau saya sudah buat prom dari atas-atasnya kan udah banyak tuh kerjaan saya. Jadi mudah. Nah, ya. Nah, ini udah ada ya. Tapi ini menunjukkan karakteristik ini. Jadi warna cairan, jenis di keruh ini keruh buram. Ini kan. Ini caranya kalau Anda tidak paham. Karena kadang-kadang kita juga terbatas. Saya terbatas. Misalnya ini kan GCS nih. GCS. Misalnya kita sebutkan, jelaskan kriteria cedera kepala berdasarkan GCS. Nah, itu aja. Kisah Moskow. Nah, ini sudah. Jadi Anda kalau misalnya kan di ujian itu kadang-kadang kita ditanya GCS-nya apa, cedera kepala ini apa dan lain sebagainya. Itu ya ringkasan. Kasih ringkasannya. Jadi kalau Anda sama sekali nggak bisa, saya sudah ngajarin, tinggal cek di materi umum cara menggunakan AI untuk eh, belajar itu sudah saya jelasin di sana. Kemudian yang tadi sebutkan syaraf syaraf kranial ya, kranial dan fungsinya. Tadi saraf 7 ya. Ini saraf tuh satu. Pernah keluar di ujian, jadi saraf-saraf yang pernah keluar. Ya. Itu nggak kalau Anda cari di Google, Anda repot sendirian. Tapi kalau Anda cari di apa menggunakan ketujuh itu masuk mengenai wajah, ekspresi, fungsi membawa rasa di depan lidah. Nah, ini juga apa? Berarti pasiennya tidak bisa ngomong ya. Apa itu? Dimasukin aja nanti. Nah, itu kan lebih cepat ya. Ada lebih cepat. Dari mana cara ngerjainnya gimana? Sudah saya siapkan tuh. Lihat aja videonya di materi umum. Sudah saya siapkan. Oke ya. Tuh di sini Pisces. Nah, Pisces. Nah, misalnya gini. Kita cek aja di sini nih. Ini cara mudahnya. Anda kalau dapat soal kan bingung kadang-kadang. Nih, berikan
berikan jawaban dan penjelasan. Jelasan. Nah ini, paste aja, enter. Ini tunggu aja tuh. Nah, itu punya berikutnya beraspek. Ini jadi kita bisa menggunakan ini sebagai alat kita belajar. Tapi Anda harus belajar dulu, jangan dulu ini. Jangan dulu langsung pakai, tapi harus belajar dulu. Baca dulu materinya terkait dengan AI, baru Anda gunakan AI-nya. Jangan sampai nanti salah. Karena sering menggunakan AI kok salah katanya. Oh, berarti Anda harus bikin pintar dulu AI. Nah, obat dan sebagainya. Contoh aja, saya hanya memberikan contoh ya. Informasi tadi informasi ya, tadi ada informasi. Edukasi itu ya. Edukasi itu informasi itu. Nah, ini informasi ini. Udah jelas ya. Yang pertama edukasi. Ini kan jadi dipermudah sekarang. Berdasarkan diyakini menurut saudara apa penyebab mengalami gangguan mual muntah? Apa ini ada? Enggak bayar, gratis. Ini saya enggak gratis. Gratis nih. Ini kopi ini gratis kok. Paste. Nah, oh, penjelasan. Oh kan sudah dijelasin nih, gratis semua itu. Jadi Anda bisa sambil belajar mandiri gitu ya. Mandiri belajar. Jadi kalau misalnya mana jawabannya? Ah, udah dikasih AI masih nanya jawaban. Termasuk saya masih misalnya ya misalkan saya nyari nih EKG misalnya ya. Nah, ada EKG coba cari EKG EKG JPG. Ah, Koci. Nah, saya paste di sini, paste. Nah, jelaskan gambar ini, gambar ini. Oh, saya langsung dikasih tuh. Kita kasih jawabannya. Anak copy aja. Itu VT itu kata Cikardi. Oh, gratis ini. Cara cara ininya penangannya DP bener, udah DP ya. Cara menggunakannya yang mana? Yang menggunakan AI itu sudah saya share di grup materi umum, gitu ya. Jadi sudah semuanya sudah saya siapkan perangkatnya. Cara belajarnya sudah saya siapkan. Tinggal Anda mau nggak belajarnya. Ya, itu aja sih kalau saya. Nih, sini. Kalau Anda ini sini kopi, paste di sini. Oh, paste di sini. Apa prinsip etik? Oh, kan? Tuh, penting. Udah jelasin, jelasin lagi tuh. Accountability, accountability, fidelity, kesetiaan janji, parasitik, jujuran. Semuanya sudah diberikan. Jadi kalau misalnya, nah ini penjelasannya. Karena kita tidak buat apa etik yang dilanggar oleh perawat. Dia tidak memberikan penjelasan ya, ya, ya. No, karena perintah kita juga belum jelas, sejelas-jelasnya. Nah ini yang duluan apa tadi? Non efisien ini. Duluan kan tidak merugikan. Ini juga langsung. Jadi lebih mudah lah sekarang. Walaupun etiknya juga ada di grup ya, sudah saya siapin. Materi-materinya sudah saya siapin. Anda tinggal belajar, ya, tinggal belajar. Katanya Anda mau soal yang banyak, saya ada 1.800 soal, silakan cari. Ya, ya, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nanti minta tolong jadi dibuatkan jadwal per hari gitu ya. Ya, tadi kan sudah dibahas. Tadi dibahas. Ini baru awal-awal saja dan pada ada yang awal ada yang akhir. Mulai minggu depan kita sudah masuk ke materi ini. Materinya yang mana?
Ini nih materinya. Stop. Bentar. Nih, bentar. Ini gelombang satu. Ini gelombang nih. Karena sebenarnya saya menghabiskan ini penjelasan awal ini. Mana? Ini materi sudah ada. Jadwalnya sudah ada. Ini tinggal di-share nanti. Ya. Karena kemarin ada permintaan. Sebenarnya kita belum belajar apa-apa kok. Baru pretest awal aja. Ya. Etika, teknis, komputer, manajerial. Nanti tiap besok, mulai besok kita mulai dari sini. Nanti khususnya Anda mungkin dari sini dulu, etika dulu dan lain sebagainya. Nanti ikut aja, nanti jadwalnya saya share. Ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Berapa orang yang belum berarti? Berapa orang yang belum? Yang belum menjawab? Ada yang belum? Ada yang belum? Yang belum, silakan kerjakan dulu ya. Jadi mulai besok, kita mulai besok itu kita sudah mulai. Silakan Kak, kalau yang belum kerjakan. Linknya ada di grup. Linknya ada di grup. Untuk besok kita masuk sosiokultural manajerial. Jadi yang belum silakan kerjakan. Jadi Anda tahu sendiri. Nanti jawabannya sendiri, salah benarnya tahu sendiri. Kita belum ke materi. Materi per bidang-bidang itu belum. Belum sama sekali. Karena ini hanya membahas hasil tryout saja untuk melihat kemampuan Anda. Jadi tolong silakan yang belum silakan kerjakan. Waktu soalnya ada 180, silakan dikerjakan dulu. Ya, ada yang ditanyakan? Kembali lagi soal materi-materi gini loh. Saya juga nggak ingin punya utang ke teman-teman. Nanti kalau tiba mau dibilih mindalik, misalnya saya sudah nerima duit Anda, duit dari Anda. Kemudian tiba-tiba saya meninggal. Kalaupun saya tiba-tiba meninggal, saya sudah memberikan materi-materi itu sudah ada di materi kunci semua. Di materi umum semua. Video-video sudah saya buatkan, silakan Anda pahami. Jadi mudah-mudahan saya nggak berbuat dosa ya ke orang. Saya sudah di ini loh, sudah dipikir gitu. Jangan sampai nanti saya tiba-tiba meninggal, kan kita tidak tahu kan. Kayak Marisa Haque juga meninggal, kan. Jadi saya terbebas dari utang, mudah-mudahan. Yo, ini apa nih? PCO2 sekian, PO2 sekian. Ini HCO3-nya nggak ada. pH-nya nggak ada. Nggak ada pH-nya nggak ada. Nanti sebelum ujian, seminggu sebelum ujian nanti saya review lagi. Review lagi. Jangan sampai nanti Anda tidak mampu menjawab. Ya, benar masih. Ya, harus latihan, Kak. Harus latihan. Harus latihan dengan jawaban yang, duh, hujan. Yang belum, silakan kerjakan supaya teman-teman nyaman belajarnya sudah kalau sudah ini sudah paham. Ya, kita sampai di sini teman-teman. Jadi silakan diselesaikan yang belum. Siapa yang belum silakan selesaikan. Saya tidak. Besok kita sudah masuk ke eh, pembahasan. Nanti kita lanjutkan di pembahasan mulai hari Senin untuk teknis. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu teknis. Kemudian Kamis itu khusus untuk sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Gitu teman-teman untuk malam ini. Terima kasih atas perhatian untuk rekaman. Nanti saya siapkan. Cuma saya sudah nitip. Silakan cek di materi umum. Semua materi sudah saya berikan di sana. Mudah-mudahan kita sehat semua. Eh, jadi saya tidak punya utang buat teman-teman sebenarnya. Silakan. Kalau orang lain kan ngasih video aja saja. Kalau Anda bisa protes, bisa apa ke saya ya bebas saja. Kalau saya salah ya Anda boleh protes karena saya juga bukan orang jago gitu kan. Cuman saya duluan aja lahir ya. Dan bagi teman-teman silakan ikuti kegiatan semuanya ada di grup ya, semua di grup.
Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.